Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Masrur Rahman Nurung, NIM 1904031178, Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses permesinan. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama mesin bubut, di mana mesin bubut ini akan membahas tentang prinsip kerja mesin bubut, komponen-komponen mesin bubut, dan proses pengerjaan paragum menggunakan mesin bubut. Yang kedua adalah mesin scrap, di mana akan membahas prinsip kerja mesin scrap, komponen mesin scrap, dan proses pengerjaan paragum menggunakan mesin scrap. Yang ketiga adalah kerja bangku, di mana akan membahas prinsip kerja drilling dan kerja bangku, macam-macam kerja bangku dan fungsinya, proses pengerjaan paragum menggunakan kerja bangku. Mesin bubut adalah suatu jenis perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris, dengan prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja dan gerakan makan oleh alat potong baik secara melintang maupun membujur terhadap benda kerja tersebut. Prinsip kerja mesin bubut ialah pada perputaran gerakan berputar atau rotasi benda kerja yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong atau cutting tool yang sering kita sebut dengan pahat. Komponen-komponen mesin bubut. Komponen-komponennya terdiri dari 13, yaitu kepala tetap yang mempunyai fungsi sebagai dudukan cekam, motor penggerak yaitu yang berfungsi sebagai mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga adalah tuas. Tuas ini mempunyai beberapa macam fungsi, diantaranya untuk mengatur kecepatan, mematikan atau menghidupkan mesin, mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, mengatur penguliran. Yang kelima untuk mengatur arah putaran spindle, untuk mengatur arah pemakanan. Yang keempat ada tombol emergency stop, di mana tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Yang kelima adalah kepala lepas, di mana berguna untuk menahan benda kerja yang sedang dibubut atau sebagai tempat penahanan kedudukan bor saat digunakan. Yang keenam ada ratan. Ratan ini terbagi menjadi 3, yaitu ratan alas, lintang, dan atas. Ratan lintang berfungsi sebagai mengatur tebal tipisnya pahatan. Untuk ratan atas digunakan untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dengan digerakkan secara manual. Dudukan pahat. Dudukan pahat berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Dudukan pahat ini terbagi menjadi 2, yaitu standard tools post dan adjustable tool post, di mana perbedaannya hanya pada ganjalan. Jika pada standard tool post dia menggunakan ganjalan, tetapi pada adjustable tool post dia tidak memakai ganjalan. Yang ke-8 ada lampu penerangan, di mana lampu ini berguna untuk menerangi atau membantu operator dalam melihat benda kerja saat melakukan pembubutan. Yang kedua ada selang kulen, di mana selang ini digunakan untuk mengeluarkan cairan pada saat proses pembubutan terjadi. Selain itu juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa suhunya terlalu panas. Yang ketiga ada alas mesin, di mana alas mesin ini sebagai tumpuan gaya pemakan ketika proses pembubutan terjadi, dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, dan juga rata. Yang 11 itu adalah poros pembawa atau transportir yang berguna untuk membawa ratan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Yang ke-12 itu adalah alat pencekam, di mana bagian ini digunakan untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Yang ke-13 itu ada rem kaki, di mana rem kaki ini berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di saat proses pembubutan berlangsung. Proses pengerjaan paragum yang pertama adalah mempersiapkan benda kerja, menghidupkan mesin bubut, lalu memasangkan benda kerja terlebih dahulu pada pencekam. Yang keempat mengatur besarnya kecepatan. Yang kelima spindle dan benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu sesuai dengan satuannya, yaitu RPM. Yang keenam menentukan kedalaman pemotongan, dan apabila pengaturan kecepatan putaran benda sesuai dengan rumus perhitungan yang ditentukan, maka alat potong akan lebih mudah melakukan pemotongan benda kerja sehingga benda kerja dapat dibentuk sesuai dengan keinginan. Mesin scrap. Mesin scrap adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak bolak-balik horizontal yang berfungsi untuk mengubah bentuk, ukuran benda kerja sesuai dengan yang kita kehendaki.
Benda kerja diikat dan dijepit pada ragum, kemudian disayat dengan gerakan maju mundur, di mana gerakan maju untuk menyayat dan gerakan mundur tanpa penyayatan. Adapun komponen-komponen mesin bubut, yang pertama ada badan mesin yang berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin atau mekanik penggerak dan tuas pengatur. Yang kedua ada meja mesin di mana berfungsi sebagai dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Meja mesin ini juga digunakan oleh eratan lintang dan eratan tegak. Gerakan eratan lintang dapat diatur otomatis. Yang ketiga adalah lengan atau ram, berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat ada eratan pahat yang berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima ada pengatur kecepatan, di mana yang berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keempat ada tuas langkah panjang yang mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Yang kelima ada tuas posisi pahat yang dimana berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang ke-8 ada tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Untuk menyekrap secara otomatis dibutuhkan dan dibutuhkan pengaturan panjang engkol. Untuk proses pengerjaan part ragum menggunakan mesin scrap ini dapat dilakukan dengan yang pertama dijepit benda kerja yang akan dikerjakan, yang kedua diatur tuas langkah panjang depan pada mesin, yang ketiga diaturnya kecepatan yang dipakai, yang keempat diaturnya panjang langkah belakang mesin, yang kelima diaturnya handle otomatis, yang keenam ditekannya engkol untuk menggerakkan mesin dan mesin pun akan berjalan secara maju mundur, dan yang ketujuh melakukan pemeriksaan pada hasil benda kerja. Drilling dan kerja bangku. Prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Prinsip kerja drilling adalah pergerakan mesin yang berupa motor listrik yang dapat memutar poros dengan sabuk pemutarnya. Kerja bangku adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Macam-macam kerja bangku. Yang pertama adalah mengikir. Mengikir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyayat atau mengikis benda kerja sehingga benda kerja tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua ada memahat, yaitu kegiatan menyayat dan mengurangi volume suatu benda padat secara drastis. Yang ketiga adalah gergaji, di mana ini adalah kegiatan untuk memotong benda padat menjadi beberapa bagian. Alat yang digunakan adalah gergaji atau sew, di mana kalau pada kayu akan menggunakan hand sew dan kalau pada material logam akan menggunakan hacksaw. Yang keempat adalah menggambar. Menggambar adalah kegiatan memberi tanda atau menggoreskan sesuatu bentuk pada benda kerja. Biasanya ini menggunakan alat bantu seperti pensil, penggaris, mistar, kapur, dan lain-lainnya. Proses pengerjaan part ragum menggunakan mesin drilling. Yang pertama adalah menyiapkan benda kerja, meletakkan benda kerja di atas tempat meja kerja, diposisikannya mata bor ke benda kerja, dikunci benda kerja agar tidak berubah posisi, dioperasikannya mesin dengan menurunkan mata bor ke benda kerja. Dan keenam, memeriksa hasil akhir proses drilling atau pengeboran. Proses pengerjaan part ragum menggunakan mesin gerinda. Disiapkan benda kerja, diletakkan benda kerja di atas meja kerja, diposisikan mesin gerinda terhadap benda kerja, dioperasikan mesin untuk menghaluskan ragum, diperiksa hasil penggerindaan. Sekian dari saya untuk proses permesinan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.